Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ta'al, kemarilah nu'min sa'ah. Mari kita memperbaharui, mengupdate keimanan kita kepada Allah. Satu segmen yang mudah-mudahan kiranya dengan waktu yang sejenak ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Beliau bersama para sahabatnya, dan ketika itu para sahabat melihat Rasulullah seolah-olah dalam keadaan sedih, dalam keadaan seperti seseorang yang merindukan sesuatu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling menakjubkan keimanannya?" Siapa hamba Allah yang paling menakjubkan keimanannya? Maka para sahabat ketika itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, yang paling menakjubkan keimanannya adalah malaikat." Karena mereka tahu bahasanya kalau malaikat itu imannya stabil, tidak ada turun dan naiknya. Karena apa? Karena dia terlalu menjalankan perintah Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kalaulah malaikat, maka mereka adalah hamba Allah yang diciptakan untuk menjalankan perintahnya Allah. Tidak ada pada mereka nafsu, sehingga mereka selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada yang disuruh sujud dari awal dia diciptakan, maka dia terus bersujud kepada Allah. Ada yang dia berzikir, terus dia berzikir. Ada yang dia ditugaskan untuk menurunkan hujan, maka dia tugasnya menurunkan hujan. Dan mereka selalu menjalankan perintahnya Allah. Bukan itu yang termaksud. Lalu ada sahabat lagi yang mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, dia adalah para nabi, para rasul. Maka Nabi mengatakan, nabi dan rasul turun kepada mereka kalamullah, langsung wahyu. Maka bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin mereka tidak bertambah keimanannya? Sesuatu yang biasa. Karena para nabi pada asalnya mereka adalah manusia pilihan yang ditugaskan untuk membawa syariat dari Allah, untuk memperbaiki manusia. Maka suatu yang wajar, bukan suatu yang amat sangat menakjubkan. Maka ada sahabat lain lagi yang mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, dia adalah para sahabatmu. Dia adalah para sahabatmu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kalau kalian para sahabatku, kalian hidup bersamaku, melihatku, melihat kenabianku, melihat mukjizat yang diturunkan kepadaku, maka wajar kalian beriman kepadaku. Maka setelah itu semua terdiam. Keadaan di waktu itu benar-benar hening. Rasulullah meneteskan air matanya. Kemudian Rasulullah katakan, tahukah kalian siapa mereka? Mereka adalah kaum yang datang setelah kalian. Mereka adalah kaum yang datang setelah kalian. Mereka beriman kepadaku padahal tidak bertemu denganku.
Mereka mengamalkan ajaran-ajaranku, mengimaninya, padahal mereka tidak melihatku. Mereka hanya melihat tulisan-tulisan, hadis-hadis, perkataanku dan kalam ilahi. Namun mereka benar-benar beriman kepadanya dan berpegang dengannya sampai kematian menjemput mereka. Mereka lah saudara-saudaraku. Aku sangat rindu kepada mereka dan ingin bertemu dengan mereka. Mereka adalah hamba atau kaum yang datang setelah kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba lihat, Rasulullah ternyata merindukan kaum setelahnya. Namun pertanyaannya, apakah kita pantas? Sudah pantaskah kita menjadi kaum yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita berhak termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, yang mereka digambarkan oleh Rasulullah, mereka adalah kaum yang benar kiranya mengimani sepenuh hatinya keimanan kepada Rasulullah SAW, berpegang walaupun mereka tidak melihat Rasulullah, merindukan Rasulullah dengan sejadi-jadinya walaupun tidak pernah melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan sejenak. Coba kita muhasabah diri kita, introspeksi. Pantaskah, sudah pantaskah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Atau masih belum pantas karena kita tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini? Bagaimana semangat kita dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW? Sudahkah benar sepenuh hati kita melakukan segala apa yang menjadi sunnahnya? Atau selama ini kita hanya sekedar memandang sebelah mata, kita hanya mengamalkan setengah hati dari amalan tersebut? Nah, kalaulah seperti itu, bagaimana mungkin kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah sampai meneteskan air mata, saking dia rindunya ingin bertemu dengan kaum tersebut. Dia mengatakan mereka adalah saudara-saudaraku. Ketika para sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku dan mereka adalah saudara-saudaraku. Rasulullah memiliki harapan besar kepada kita, memiliki harapan yang kiranya Rasulullah inginkan kita agar bisa bertahan, bersabar untuk berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mengimani dengan sepenuh hati, menggigit dengan gigi geraham kita. Karena apa yang Rasulullah katakan, orang yang di akhir zaman nantinya memegang sunnahku bagaikan menggenggam bara api. Tentu genggaman tersebut, genggaman yang tidak mudah, bahkan sangat menyakitkan. Bayangkan, kita hanya sekedar mencolek saja atau terkena sedikit saja dari bara api atau sesuatu yang panas, kita akan mengambil jari kita langsung karena merasakan panas yang begitu menyakitkan. Bagaimana seseorang yang dia menggenggam bara api itu di tangannya?
tentu jauh lebih menyakitkan. Nah, ini dia yang kita rasakan saat ini. Bagaimana beratnya kita dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang seperti ini pantaslah dia termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita selama ini menjalani kehidupan kita dalam beragama dan kita merasa tenang-tenang saja, aman-aman saja, dan santai-santai saja, maka coba periksa lagi, sudah benarkah agama yang kita pegang saat ini? Karena Nabi kita jelas mengatakan, orang yang dia berpegang dengan sunnahku di akhir zaman, dia bagaikan orang yang menggenggam bara api. Dalam hadis lainnya, dia bagaikan ghuraba, orang yang asing di tengah kaumnya. Kenapa dia asing? Karena dia tidak lagi menyamai atau seperti kebanyakan manusia yang sudah banyak tertipu dan mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan dari agama ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah Anda termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang merasa asing dengan agamanya ketika memegang agamanya, maka berbanggalah, berbahagialah Anda. Semoga Anda termasuk orang yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan termasuk orang yang dirindukannya karena istiqomahnya kita dalam memegang, mengamalkan sunnahnya Nabi kita di saat manusia meninggalkannya, di saat orang-orang memandang perbuatan tersebut adalah sesuatu yang baru, padahal sekali lagi kita katakan yang kita amalkan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan ini tentu kita bisa tahu, kita bisa istiqomah, kita bisa kuat dalam menggenggam perkara tersebut. Tak lain tak bukan kita harus memiliki ilmunya. Banyak orang yang dia hijrah, banyak orang yang dia berpindah dari keburukan, dari rutinitas atau kebiasaan buruknya. Dia hijrah, merubah perilakunya, merubah kebiasaannya, merubah cara berpakaiannya. Namun sangat sedikit dari mereka yang bisa istiqomah. Sedikit dari mereka yang bisa bertahan istiqomah dalam hijrahnya. Karena hijrah bukan sesuatu yang mudah. Dia harus bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya untuk menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Karena ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka kita harus siap dengan konsekuensi. Kita akan mendapatkan akibat dari dosa yang kita lakukan. Dan itu yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru berhijrah. Insyaallah kita akan lanjutkan kaum muslimin setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk di segmen yang ketiga. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang orang-orang yang berpegang teguh, istiqomah dalam kebaikannya dan juga dalam hijrahnya. Kita katakan tadi, orang yang berhijrah, dia mesti mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya. Yang mungkin selama ini sebelum dia berhijrah, seluruh hidupnya itu mudah dihadapi. Mungkin uang, harta, itu mudah dia dapatkan. Teman banyak yang ada di sekeliling dia. Namun ketika dia berhijrah,
Satu persatu nikmat yang kiranya sebelumnya dia dapatkan itu hilang darinya. Itu jauh darinya. Masuklah dia di fase di mana dia mengalami kesulitan, kesempitan. Yang disinilah diuji keseriusan dari taubatnya, keseriusan, kesungguhan dari hijrahnya. Maka mustahil orang yang dia hijrah tapi hidupnya mudah-mudah saja. Mustahil. Karena apa? Karena Allah ingin agar dia membuktikan kesungguhan dari taubatnya kepada Allah. Bukankah orang yang dia ingin menyatakan keimanannya saja, Allah uji tersebut. Allah uji ucapannya itu. Ahasiban nasu ayyutraka ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka itu dibiarkan mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi belum datang pada mereka ujian. Ujian yang kiranya dihadapi oleh para sahabat ketika mereka beriman kepada Allah. Ini Yasir, saudara-saudaranya, ibunya, istrinya, ditusuk dengan lembing, dengan tombak hanya karena beriman kepada Allah. Ini Bilal bin Rabah. Bagaimana ketika dia keimanannya kepada Allah diuji oleh tuannya. Dia dihimpit dengan batu yang besar, panas, di tengah gurun yang panas. Yang dia hanya bisa mengatakan perkataan ahadun ahad. Yang satu. Ini dia Khabbab bin Arat. Ketika dia diuji keimanannya kepada Allah, punggungnya dibakar sampai api yang membakar punggungnya tersebut mati karena tidak bisa membakar dagingnya. Mereka sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diuji keimanan mereka, dan Rasulullah memerintahkan agar mereka bersabar, dan mereka harus bersabar. Mereka harus bersabar dengan keimanan tersebut. Bagaimana dengan Anda? Apa kiranya ujian yang Anda alami yang bisa disandingkan dengan mereka? Ujian tersebut belum ada di antara kita yang kiranya diuji dengan kesakitan, dengan ujian seberat yang mereka rasakan. Ya, mungkin ada di antara kita diuji keimanannya, dia harus berpisah dengan keluarganya, dia harus meninggalkan hartanya, dia harus ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai. Itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang mungkin paling murah harganya jika dibandingkan dengan mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba jadikan ini sebagai hiburan bagi kita. Jadikan ini sebagai pelajaran yang kiranya membuat kita menjadi kuat untuk menjalani hidup kita. Masalah seberat apapun yang kita hadapi, yakinlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang sekali lagi, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah, beriman kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar bagi kita. Yakinlah, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha mendengar segala keluh kesah kita. Maka panjatkan doa kepadanya. Gunakan senjata Anda, senjata seorang mukmin ketika dia dalam kesulitan, dia meminta kepada Allah, memohon dengan sejadi-jadinya, memohon kepada Allah
kiranya Allah mudahkan urusannya, kiranya Allah tolong dia dalam permasalahannya, dan itu mudah bagi Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, perkara ini tidaklah mudah kalau tidak Engkau jadikan mudah. Suatu yang sedih saja, suatu yang sulit saja, itu menjadi mudah kalau Engkau inginkan menjadi mudah, ya Allah. Maka minta kepada Allah, mohonlah kepada Sang Rabbi yang menguasai segala sesuatunya, yang Dia bisa menjadikan apa yang Ia ingin jadikan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita sudah tidak lagi mampu, maka cobalah minta, ketuk pintunya, kembali kepadanya, karena Allah menginginkan Anda untuk kembali. Ketika masalah menghimpit Anda, jadikan perkara tersebut menjadi momen waktu Anda semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.